yang relatif tidak normal atau sehat. Kita lihat dari sisi pasar keuangan, ada improvement, namun kita juga lihat untuk pergerakan terutama dengan terpilihnya kembali Presiden Trump, itu memberikan juga sentimen yang cukup kuat pada minggu ini. Kalau kita lihat pergerakan nilai tukar kita sempat mengalami penguatan yang cukup kuat sampai dengan Oktober yang lalu, bahkan nilai tukar kita mencapai 15.200. Kemudian terjadi lagi sentimen global, terutama dikaitkan dengan tadi berapa besar Fed Fund Rate akan dipotong atau diturunkan lagi. Dan sekarang dengan terpilihnya Presiden Trump, tadi saya sampaikan dolar indeks mengalami penguatan. Sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung dalam minggu ini mengalami tekanan. Namun overall nilai tukar kita mengalami koreksi 2,68%. Kalau dibandingkan dengan banyak negara-negara yang lain, baik negara G7 maupun G20, Indonesia relatif masih cukup baik dari sisi nilai tukar kita. Depresiasi 2,68%, dibandingkan seperti Kanada bahkan depresiasinya 4,46%, dan Filipina di 5,69 untuk pesonya, Korea di 6,79. Kita lihat yield dari surat berharga negara kita, yaitu Indo yang merah 6,76, sedikit mengalami peningkatan pada minggu terakhir ini, namun kemarin sebetulnya sampai dengan Oktober mengalami penurunan yang cukup baik. Kalau kita lihat dibandingkan US Treasury 10 tahun yang tadi mengalami tekanan ke atas di 4,4, spread antara Indo 10 tahun local currency bond dengan US Treasury 10 tahun dollar denominated, itu kita masih sangat cukup rendah. Dan ini juga kalau walaupun Fed Fund Rate mengalami penurunan, tapi counter sentimen terhadap politik di Amerika, terutama dari sisi terpilihnya Presiden Trump dan outlook atau proyeksi terhadap budget, federal budget, memberikan dampak yang berbeda terhadap US Treasury. Nah, untuk capital flow sebetulnya surat berharga negara kita